Dengan sendirinya adalah pertama harus kita lihat secara umum pemerintahan pusat itu mengalokasikan dana desa itu dari tahun ke tahun cukup signifikan. Sejak tahun 2015 itu 20,7 triliun. Dari pusat itu. Ya. Kemudian kenaikan terus setiap tahun, kemudian tahun 2021 itu 72 triliun. Makin naik. Makin naik. Karena harapan pemerintah pusat itu Indonesia ini merata. Indonesia ini sama di mata anggaran, di mata undang-undang. Nah, itu harapannya. Itu harapannya. Sehingga kalau kita melihat undang-undang desa itu, maka di situ terbaca filosofi daripada undang itu terbaca bahwa bagaimana dana desa itu membangun kemandirian desa dan menciptakan kemakmuran rakyat desa ya. Jadi dua hal itu yang harus terwujud. Kembali kepada permasalahan klasik gitu. Kan anggaran ini kan masuk di pemerintahan daerah. Ya, tentu pemerintah daerah ini punya tata cara dalam pengelolaan. Karena mungkin ada desa A yang belum lengkap administrasinya, alasan klasik juga tuh. Nah, belum lengkap, mempengaruhi yang lain karena pencariannya secara kolektif. Nah, itu. Jadi kembali lagi kalau menurut saya, undang-undang sudah memberikan ruang terhadap kemandirian dan kemajuan sebuah desa. Pemerintah daerah diharapkan mendorong untuk percepatan agar tercapai yang namanya desa maju, desa mandiri, desa kuat, rakyatnya bisa adil, makmur, dan sejahtera. Jadi kembali lagi komitmen kepala daerah. Jangan-jangan barangkali itu DP jaringan online terganggu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau sebagai kapasitas anggota DPD, ya tentu saya memberikan saran kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi, kita jangan hanya mengandalkan uang dari APBN, dana desa ini saja. Ketika sebuah provinsi itu memiliki kelebihan pendapatan, memiliki uang yang cukup besar, kita subsidi, kita bantu desa itu. Sehingga walaupun uang yang dari pusat belum cair, sehingga pemerintah daerah provinsi sudah bisa mencairkan, sehingga dengan sendirinya kepala desa itu senyum 24 jam. Nah, gitu. Bayangkan biar tidur senyum gitu. kepala desa. Kemudian rakyatnya senang. Senang sehingga walaupun beribu mata rakyat melihat kepala desa tidak ada curiga. Karena di sana sudah ada pembagian-pembagian yang diatur oleh pemerintah 40% untuk BLT. Ya, BLT ini banyak sekali manfaatnya. Bisa mengembangkan UMKM yang ada, bisa mengembangkan usaha-usaha masyarakat yang ada, dan kemudian ikatan antara kepala desa dengan rakyatnya semakin kuat. Makanya jarang kepala desa itu hanya satu kali memimpin. Bisa 2 atau 3 kali. Ya, ketika dia bisa membagi secara merata. Nah, kira-kira negara ini sudah cukup memikirkan implikasi sekecil apapun agar rakyat ini bisa merasa adil, makmur dan sejahtera. Itu esensi umum daripada tujuan. Berarti tidak boleh lambat sampai 4 bulan. Nggak boleh, itu tidak boleh. Tidak senyum. Ya, itu tidak boleh. Bahasanya Romain terlalu. Ya, makanya Terlalu, betul, sehingga kembali kepada komitmen kepala daerah di tingkat kabupaten. Kemudian ya kalau sebagai kapasitas sebagai saya sarankan ke Bapak Gubernur subsidi, bantu kepala desa. bantu kepala desanya, ya supaya dia senyum 24 jam. Iya. Ya, kan gitu. Saya takut kan bukan tidak senyum 4 bulan dan tidak ketawa, tidak senyum, mau menangis. Aduh, bahaya itu. 4 bulan mau stroke kepala desa. Stroke. Jangan sampai Tidak senyum-senyumin. Memang ini tugasnya dari Om Buya ini harus
Kalau ada yang seperti itu ditegaskan. Ya. Kepala Disubsidi daerahnya. dulu. Betul. Subsidi dulu kepala daerah. Jangan, aduh Supaya kasihan ini kepala desa lah. Ini kan juga kalau saya tidak salah itu kalau kayak dibilang untuk mendapatkan apa namanya PAD itu kan bisa didapatkan dari BUMDes kalau saya tidak salah juga ya. Apa BUMDes? Ini kalau Ya. di negara itu Jangan ada tahu istilah, teh tahu juga BUMDes, tahu. BUMDes. Apa? Apa? Apa tadi? BUMDes. BUMDes. Apa? Ya, apa? Tebak. Apa bumi desa? Bukan. Nuanu bara Pak. Badan usaha milik kepala desa. Iya, Oh, bukan. milih kepala desa luar biasa. Paman cari kepala desa ini. Karena berdasarkan pengalaman Pak Dokter meneliti BUMDes itu, Iya. banyak ada intervensi kepala desa. Makanya saya sampaikan tadi badan usaha milik Oh, kepala desa, tidak boleh. bukan milik desa. Bukan Tidak itu. boleh seperti Badan apa-apa. usaha. Badan Usaha usaha milik milik desa. desa. Kalau di negara itu kan ada BUMN, Nah. Badan Usaha Milik Negara. Ini milik desa. Bumdes. Bukan miliknya kepala desa. Jadi di situ sebenarnya harapannya itu adalah ketika orang menjadi kepala desa, seorang menjadi kepala desa, maka cita-cita pertama yang dia harus munculkan dalam dirinya itu adalah bagaimana desanya bisa mandiri, Oke. kemandirian. Sehingga pengelolaan keuangan itu, bagaimana pengelolaan keuangan itu bisa menghasilkan keuangan berikut. Iya. Dengan tidak mengabaikan perasaan masyarakat yang sudah dapat BLT itu tetap jalan, tetapi ada hal-hal yang dikelola menjadi aset desa. Misalnya membangun pariwisata. Oke. Dibangun pariwisata itu melalui dana desa, tetapi sertifikatnya harus aset desa. Ya gitu, tidak boleh di aset pribadi. Iya. Betul. Iya, Atau pinjam pakai, nggak boleh. Oh, berarti itu BUMDes. Kalau itu DP maksud badan usaha main-main dana desa itu. Oh, tidak boleh, ada sanksinya itu. Ada sanksi pasti. Oh iyalah. Sanksinya itu Pak, Hotel Pordeo. Jadi begini Pak, bagaimana menciptakan desa itu menjadi mandiri dan dia produktif, bukan hanya konsumtif, kan seperti itu. Jangan sampai penggunaan dana desa ini dipakai untuk konsumtif ya. Hanya lebih banyak ke situ, Belanja kan. terus. Belanja terus, tidak ada pemasukan untuk daerahnya. Iya. Kan susah juga. Kan susah juga, Jadi Pak. kira-kira bagaimana tanggapan dari Pak Dokter ini ketika melihat fenomena seperti ini? Saya mau stressing BUMDes ini, Iya, Badan iya, Usaha Milik Desa. Dalam pemahaman saya, mestinya Badan Usaha Milik Desa ini bisa meningkatkan perekonomian desa. Bisa. Mestinya, ya, mestinya. Mestinya. Bisa memimpin masyarakat sebegitu rupa sehingga masyarakat ini meningkat penghasilannya. Nah, Badan Usaha Milik Desa ini mestinya dikelola secara profesional. Sekarang ini kita lihat, BUMDes kita ini sudah ada, hidup di tengah masyarakat. Saya melakukan penelitian BUMDes ini di satu wilayah, saya tidak usah sebut. Kelihatannya kurang berhasil dan saya kira juga diakui oleh Kementerian Desa. Salah satu penyebabnya karena pengelola BUMDes itu lebih banyak ditentukan oleh Pak Desa dan perangkat desa atau BPD. Oh, yang Iya. Papa bilang tadi. Iya, tidak berhasil berdasarkan seleksi Iya, yang ini. Nah, saya berharap sebetulnya kalau dikelola secara profesional, saya membayangkan BUMDes itu dikelola oleh para sarjana kita. Adik-adik sarjana ini banyak kan yang dari desa itu. Betul. Yang kuliah di kota toh. Iya. Yang katakanlah kalau kita bicara di Sulawesi Tengah kuliah dari Universitas Tadulako atau dari universitas swasta yang lain. Kita undang mereka, kepala desa mengundang, mungkin ada yang sarjana ekonomi, sarjana sospol, sarjana pertanian. Lalu kepala desa melihat pembidangan yang ada di BUMDes itu, kemudian mereka diseleksi dengan cara katakanlah ada semacam satu contoh seleksi, mereka diminta memaparkan apa yang mereka lakukan. Iya. Ya, sekiranya mereka dipercayakan mengelola BUMDes. Gitu. Mereka memaparkan itu. Lalu mungkin kan ada pendamping BUMDes ini kalau tidak salah, pendamping. Mungkin dihadirkan pendamping itu untuk mereka berdialog. Lalu diterima para pengurus itu. Setelah diterima jangan dicampuri. Itu yang bahaya, Pak. Ini masalahnya sepanjang tahun dicampuri, jadi pengelola ini tidak bisa. Banyak intervensi. Ya. Mestinya setiap tahun ya saya anggaplah akhir tahun ada RUPS. Ya semacam begitulah, rapat umum pemegang saham. Di situ kepala desa datang berbicara, mungkin mau mengkritik, memberi masukan. Nah dari situ juga kelihatan sisa hasil usaha. Silahkan dikeluarkan. Ya. Dibicarakan kalau untung
gimana selanjutnya, rugi gimana selanjutnya. Nah, BUMDes bisa berperan di sini. Oh, Ya. Dan luar biasa. seterusnya. Kita Salah kelola. satunya apa badan usaha itu tadi Milik desa. arahkan ke Bang. tidak yang pembinaan kopi. Oh iya. Nah, saya mau tambahkan ya deh. Nah tadi Pak Wartabone, ya, Pak Wartabone, Pak Dr. Wartabone mengemukakan ada UKM. Ya, Nah ini bisa bekerja sama dengan BUMDes. Kalau begitu, Iya. jangan dulu Ya, dilanjut. kita tahan. Iya. Kita tahan dulu, Pak. Iya. Kita langsung ngopi dulu.